apa namanya masyarakat itu untuk memblok dari orang yang terpapar itu ya? Ya karena kita pun juga harus sebenarnya memblok dengan hal-hal yang dibilang mengerikan, menakutkan itu ya harus orang ngelihat dengan mata kepala sendiri. Kita balas ke counternya ya Ini tapi loh, balik lagi ya. loh, tapi balik lagi kan Mau tidak nggak? semua orang dengan HIV itu berani dan siap untuk open statusnya gitu. Halo Perbisa Antara, hari ini kita kembali di podcast Antara Lampung, masih bersama saya Emir Fajar Saputra. Hari ini kita kedatangan salah satu narasumber, yaitu Kak Elvina Harahap, perwakilan dari Jaringan Oda Berdaya atau JOB. Selamat pagi Kak. Selamat pagi Mas Emir. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sejauh ini baik-baik saja. Mbak, kita hari ini podcast mengenai mengusung tema yaitu satukan langkah cegah HIV, semua setara akhiri AIDS. Ya betul, dalam rangka rangkaian karena kan tanggal 1 Desember kita akan ada Hari AIDS sedunia. Mbak, yang kita tahu berdasarkan data Menteri Kesehatan di tahun 2019 terdapat lebih dari 50.000 kasus HIV di Indonesia. Dan di tahun 2019 lebih dari 7.000 penderita AIDS. Nah, dan angka kematian mencapai 600 orang. Dan dari sisi Mbak sendiri itu menanggapinya seperti apa sih Mbak tentang AIDS ini sendiri? Ya sebelumnya mungkin agak sedikit ini kalau bilang kita sih lebih concern ke kata-kata misalnya terinfeksi HIV gitu. Kalau penderita mungkin kayaknya kesannya gimana gitu ya, kok ini banget gitu. Benar-benar. Kalau tadi Mas Emir ya bertanya gitu mengenai data Kementerian Kesehatan, mungkin kelihatannya data ini kan bertambah gitu ya kan ya, memang jumlah kasus secara kumulatif di kalau kita melihatnya secara negara, secara Indonesia yang memang bertambah, terus juga secara Lampung juga kasus itu bertambah dari memang pertama kali ditemukan gitu. Nah ini kembali lagi kita harus melihatnya dari dua sisi gitu. Jangan hanya misalnya sisi kok kenapa ini kasus AIDS bertambah, berarti apa misalnya kan kadang-kadang HIV ini dikaitkan dengan moral masyarakat sudah semakin rendah bagaimana sehingga terus pergaulan yang bebas tidak aman dikaitkan dengan itu gitu. Tetapi gitu kasus HIV ini bertambah misalnya kita melihatnya dari sisi program penanggulangan HIV gitu, karena HIV ini seperti kita tahu ini adalah fenomena gunung es. Kalau memang tidak dipecahkan itu kasus-kasus di bawahnya nggak muncul gitu. Betul. Ketika ini semakin banyak, nah apalagi kalau misalnya ditemukan dalam kondisi yang dia orang yang masih kekebalan tubuhnya masih stabil, berarti kan kita masih bisa mengurangi angka kematian terkait dengan AIDS, terus juga angka kualitas hidup itu lebih baik, itu yang ingin dicapai gitu. Mbak, sejauh ini Jaringan Oda Berdaya ini di Provinsi Lampung itu sosialisasi kepada masyarakat tentang terinfeksi ya, gitu. Itu seperti apa sih Mbak sosialisasi kita kepada masyarakat dan dukungan pemerintah itu seperti apa? Bisa jelaskan Mbak? Kalau misalnya kita memang sosialisasi itu merupakan kunci ya gitu, karena kan masih banyak orang yang belum paham secara komprehensif, secara menyeluruh apa itu HIV, cara pencegahan penularan. Nggak perlu yang teknis-teknis gimana lah istilah kedokteran, tetapi dasar-dasarnya aja gitu. Nah kita di sini Jaringan Oda Berdaya juga memiliki kegiatan kita namanya bikin sendiri pendidikan anti stigma dan diskriminasi, di mana di situ kita mensosialisasikan HIV ke semua segenap kalangan, baik organisasi, mahasiswa, masyarakat, sekolah kayak gitu kan. Ya kita ya misalnya kan penanggulangan HIV ini bukan hanya tanggung jawab misalnya katakanlah ini masalah kesehatan tanggung jawabnya pemerintah, tapi kita juga sebagai organisasi masyarakat sipil mengambil peran di sini. Kita bisa melakukan apa gitu kan. Salah satunya yang bisa kita lakukan juga ya kita mensosialisasikan ini gitu, karena kita pengen kalau bisa menghilangkan mereduksi stigma dan diskriminasi gitu kan tentang HIV. Mbak, sejauh ini untuk di Provinsi Lampung itu sudah berapa banyak sih Mbak orang yang terinfeksi sendiri? Kalau
kalau di Provinsi Lampung sendiri ya itu kan kumulatif dari tahun 2022 ya. Kasusnya per Agustus 2022 kemarin itu kita ada 5.300 penemuan kasus provinsi ya, provinsi. Terus juga itu sih udah sebanyak 5.300 kasus. 5.300 kasus. Ini tuh di tingkat provinsi ya Mbak ya. Terus dukungan pemerintah provinsi seperti apa sih Mbak? Kalau kita berbicara tentang dukungan ataupun komitmen lah ya gitu. Kalau kita berbicara sampai dengan sekarang gitu, untuk program penanggulangan HIV sendiri masih bergantung kepada lembaga donor. Dalam arti ini Global Fund yang memang membiayai kegiatan-kegiatan ini gitu. Tapi kan sejauh mana sih kita akan istilahnya apa ya, terlena atau terbuai dengan ini gitu. Kalau kita mengandalkan itu terus gitu. Gimana nanti kalau misalnya suatu saat tidak ada lagi cabut dari sini gitu. Nah, sedangkan kita yang misalnya warga Provinsi Lampung aja banyak yang terinfeksi HIV. Nah, ini akan gimana gitu kan kalau memang dukungan itu tidak diperkuat gitu. Hanya ini kita mulailah dari sekarang bersama dengan teman-teman ya, Job kan tergabung di dalam konsorsium HIV/AIDS gitu kan dengan teman-teman organisasi yang lain. Nah, kita berusaha melakukan kerja-kerja advokasi ya terkait ini juga gitu supaya menguatkan dukungan pemerintah gitu loh. Apalagi saat ini Indonesia dibilang negara maju ya. Negara maju lah gitu. Sudah melaksanakan G20 gitu ya udah kan. Sukses acaranya. Berarti, mau dilihat bener-bener, masa nggak mungkin kita dibilang negara ketiga, nggak mungkin kan. Terus negara berkembang kan nggak mungkin itu kan. Makanya jadi harus ada dukungan dari pemerintah. Ya harus, itu kan balik lagi ini adalah tanggung jawab pemerintah daerah sendiri kan, karena ini warga Lampung loh gitu. Kita tidak bisa terus-terusan ini ya masyarakat terinfeksi HIV ini bagian dari masyarakat Lampung yang memang ya harus apapun itu hak kewajibannya haknya gitu, misalnya hak atas kesehatannya itu terpenuhi gitu. Mbak pernah kita dari JOB sendiri pernah nggak sih melakukan sosialisasi kepada ibu-ibu atau bapak-bapak, karena kan yang rentan terkena ini biasanya kan kaum ibu nih karena perilaku nakal dari prianya ini di luaran gitu kan, biasanya seperti itu bagaimana? Ya kalau dibilang ya ibu-ibu ya memang kita kan juga itu ya kita salah satu kegiatan kita melakukan pendampingan bagi teman yang terinfeksi HIV. Nah di situ kan juga ada banyak ibu-ibu yang memang katakanlah istilahnya itu nggak ngerti apa-apa sih gitu, nggak ngerti apa-apa, yang cuman pekerjaan domestik lah gitu, saya sumur kalau bahasa kita mah sumur dapur kasur ya ibu rumah tangga gitu. Nah tapi kan dia memiliki pasangan dalam arti ini suami, pasangan sudah terikat. Nah kita nggak tahu misalnya dia lagi kerja dinas luar apalagi apa gitu kan. Nah ya nggak mungkin dong mau ngomong tadi saya udah melakukan ini terjadi ribut gitu. Tapi ketika pulang membawa istilah katakan membawa virus. Nah itulah yang kita nggak bisa ini kan, mungkin nanti ketahuannya ya sudah dalam kondisi yang memang kekebalan tubuhnya itu udah rendah gitu. Jadi ketahuan rendah, terus juga kan bisa jadi kan rentetannya banyak. Kalau misalnya dia nanti ibunya hamil, punya anak, kalau semua itu tidak bisa dicegah dari awal, oke lah kita bisa lakukan langkah pertama, kita melakukan sosialisasi ini seluas mungkin lah gitu kan katakanlah. Tapi kan yang namanya kadang perilaku itu kita tidak bisa awasi. Gimana hanya dia dan Tuhan yang tahu katakanlah itu. Benar. Apa mungkin kalau contoh Mas Emir katakan, saya nggak tahu Mas Emir sudah berkeluarga apa belum gitu. Misalnya punya istri, punya apa. Kan untuk misalnya jaga-jaga supaya Mas Emir nggak bawa virus ke rumah nih, disiapkan pengaman gitu. Nggak mungkin kan, ada nggak sih yang rela gitu? Enggak lah, pasti nggak ada yang mungkin rela lah gitu. Ya kan, dengan senang hati gitu, demi apa? Demi diri, demi keluarga gitu kan. Tapi kayaknya masih susah itu untuk di sini. Gitu. Berarti itu tapi tetap terus disosialisasikan kepada masyarakat. Iya, kita selalu mensosialisasikan, karena ya balik lagi ya sosialisasi itu memegang peranan penting ya kan, itu bagian dari ya lebih baik mencegah istilahnya, kembali lagi kepada istilah lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik kita tahu gitu apa itu HIV/AIDS, cara pencegahan penularannya, dan andai pun ada salah satu anggota keluarga kita ataupun teman kita atau sejawat kita, relasi kita segala macam terinfeksi HIV, kita sudah tahu nih langkah-langkahnya gimana gitu.
Mbak, kita lanjut dulu. Kan di tahun 2030 WHO mengadakan tidak ada lagi kasus infeksi di Indonesia. Itu bagaimana sih Mbak tanggapan Mbak sendiri selaku dari JOB sendiri menanggapinya ini? Ya. Kayak mungkin sangat menarik ini kayaknya. 2030 bentar lagi ya, 7 Iya, tahun lagi, 6 tahun lagi 6 lah tahun ya. lagi. Katakanlah itu kan kenapa ditargetin 2030 itu kan sesuai dengan SDGs ya. Ya, SDGs Turunan dari SDGs Sustainable Development Goals itu di mana salah satunya tentang kesehatan. Nah, khususnya dengan HIV itu adalah menurunkan ya itu ya supaya tidak terjadi kasus baru, angka kematian juga semakin sedikit. Nah, kalau misalnya targetnya 2030, katakanlah kita masih ada sisa waktu 7 tahun, apakah kita semua bisa bersama-sama gitu mengambil peranan ini gitu supaya tidak terjadi kasus baru, Betul, angka kematiannya oke. semakin sedikit, Betul. kualitas hidup teman-teman terinfeksi HIV ini tetap terjaga Benar. gitu berkesan. Tidak ada lagi stigma dan diskriminasi. Ini bagaimana? Kerja berat loh, 7 tahun itu sebentar. Betul. Benar. Sedangkan penanggulangan HIV khusus kalau di Indonesia aja kasus ini aja sudah pertama kali muncul tuh dari tahun 87 sampai sekarang. Oke, memang ada perubahan, tapi kan belum apalagi cuma kita punya sisa 7 tahun. 7 tahun 8 tahun. Katakanlah ya begitu. Nah, ya tapi ya udah nggak apa-apa namanya ditargetkan secara global, secara dunia gitu. Kalau memang belum tercapai, belum maksimal ya apa yang kekurangannya kan kita bisa evaluasi khususnya untuk di Lampung. Tapi ya kita harus mulai dari sekarang. Siapa mengambil peran apa? Ya jangan saling mengandalkan ini tugasnya ini ya nggak gitu. bisa dikatakan Harus sama-sama begitu. berarti kita ya. Termasuk masyarakat pun juga. Gitu. Kalau memang masyarakatnya mau Dan peduli ya. ya kata kunci ya. Nah, itu ya. Care. Care itu ya. Karena ya mungkin sejauh ini masih banyak masyarakat yang belum bisa care atau menerima orang-orang yang mungkin di sekelilingnya ada yang terinfeksi atau ini siapa sih ini kena ini gitu kan, biasanya kan masih banyak yang belum itu bagaimana tuh Mbak menanggapinya? Ya, menanggapinya itu sih banyak juga terjadi di kita satu kayak kita tadi pendampingan katakan anaknya ya misalnya contoh kasus lah ya contoh kasus anaknya baru ketahuan sedangkan ibunya tuh masih denial masih nyangkal kayak yang gimana ya perasaan ya namanya seorang ibu ya gitu loh nggak bisa kita salahin juga enggak kok anak saya nggak ngapa-ngapain tiap hari di rumah pulang dari ini baik-baik saja nggak pernah ngebrontak nggak pernah apa tapi hasil lab itu kan nggak bisa betul bisa dibohongin itu hasil gitu. itu hasil kan soalnya hasil itu udah suatu bersifat penegakan diagnosa gitu nah itu yang kadang-kadang kita juga harus memberikan ya sebagai orang tua sampai sejauh mana sih kita bisa ngawasin anak kita. Betul, di luar. Kalau masih bayi kita bisa jaga benar-benar. Sampai 5 tahun masih bisa ya. Apalagi kalau udah nginjak umur remaja yang di masa ini nggak akan bisa kecuali ya kalau dibilang ya paling taunya ya itulah baik-baik saja tapi kan Berlaku tidak ada sesuatu di balik baik-baik itu. Siap. Benar itu kata-katanya kayak gitulah. Gitu. Mbak untuk orang-orang yang terinfeksi di kita sebut Kota Bandar Lampung ya Mbak ya. Itu bagaimana sih Mbak orang mau dapat pengobatannya itu seperti apa sih Mbak? Dapat dapat jenis pengobatannya apakah harus pakai surat atau seperti apa untuk datang ke puskesmas atau ke rumah sakit gitu. Ya, kalau untuk yang teman-teman ya HIV ini kan memang harus minum obat setiap hari seumur hidup. Karena apa? Gunanya minum obat itu ya untuk supaya virus HIV-nya tidak berkembang biak di dalam darahnya sehingga kalau tidak berkembang biak dia tidak akan menularkan. Nah, tidak akan menularkan kepada orang lain gitu. Nah, kalau misalnya contoh ada satu orang baru ketahuan status. Nah, dia kan harus mau masuk ke pengobatan. Nah, untuk pengobatan sendiri sebenarnya kalau pengobatan itu untuk namanya ARV. Nama pengobatan itu ARV terapinya. Nah, itu obat program sama kayak obat TBC itu free. Nah, itu obat program. Dan itu ya masih tadi subsidi pembiayaannya dari Global Fund dan APBN gitu pemerintah
semacam sharing Sharing, itu ya gitu sharing kan. dana gitu ya. Nah itu free, tapi kalau yang mesti kita misalnya katakanlah kita harus bayar berapa kalau untuk ini semua gitu kan. Balik lagi, kita memiliki jaminan kesehatan apa tidak? Iya. Kalau kita di Bandar Lampung, oke lah ya kita punya KTP KK aja, Bisa. selesai Bisa, istilahnya iya. ya. Ya, benar. Tapi kan nggak tahu juga kalau yang teman-teman yang lain gitu, tidak punya jaminan kesehatan, tidak punya KIS, terus juga bukan penduduk Bandar Lampung yang nggak bisa akses jam ke SCOT gitu. Nah misalnya katakanlah dia sudah drop HIV AIDS ini kan ada stadiumnya. Oh gitu. Kalau dia ada udah di stadiumnya. stadium 4 yang memang sudah imunnya rendah sekali, berbagai macam penyakit masuk gitu kan. Itu kan misalnya dari jauh, misalnya dari Lampung Barat itu kan perlu ke rumah sakit Abdul Muluk gitu sebagai rujukan tertinggi di provinsi Lampung gitu kan. Nah, kalau misalnya yang kayak gitu-gitu, itu lah yang nggak bisa di cover sih sebenarnya. Dari jauh nih, dari baik misalnya ya katakanlah biaya transportasi, biaya keluarga yang mendampingi, kan itu kan nggak di cover sama. Betul. Itu kan. Kalau dari segi pengobatannya mah free. Dari segi tes screeningnya itu bisa di cover. Tapi yang begitu itunya enggak. Enggak ya. Berarti Dan itu kan akan beda-beda gitu ya. Beda-beda, Tergantung berapa lama, tergantung itu dari mana. Gitu. Tadi Mbak menyebutkan ada stadium. Itu biasanya ada stadiumnya dari berapa sampai ke berapa, dan paling berbahaya itu di stadium berapa, dan efeknya itu seperti apa sih di kita? Di badan orang yang terinfeksi seperti apa? Kalau stadium itu ada 4 sih sebenarnya, gitu. 1, 2, 3, 4. Dan stadium 1, 2 itu tidak kelihatan. Mungkin bahkan kalau di stadium 1 sebenarnya orang itu tidak sadar dia sebenarnya sudah ada virus HIV. Karena kan untuk mengetahui terinfeksi HIV itu ada apa enggak kan hanya melalui tes darah. Oke. Tes darahnya juga bukan tes yang kita tes nih ketahuan kan spesifik ya Mas Emir tesnya gitu. Terus kalau misalnya di stadium 3 dan 4 gitu, itulah yang 4 apalagi gitu kan. Ya itu tadi balik lagi, ini adalah imunitas. Imunitas orang ketika dia makin rendah ibaratnya mengundang penyakit-penyakit yang lain untuk masuk, ayo masuk gitu. Masuk penyakit apa ya, ada TBC, ada toksoplasma, ada jamur, semuanya bisa diundang ya gitu, open house dia gitu. Open house, penyakitnya open house ya, penyakitnya ya. Menggunakan gitu. Nah itulah gitu, tapi ya nggak perlu juga jadi khawatir atau gimana gitu kan ya. Karena yang namanya penyakit-penyakit penyerta ini itu semua bisa diobatin. Oke. Misalnya kayak TBC itu pengobatannya ada. Begitu selama 6 bulan. Terus kalau misalnya dia ada jamur itu ada obatnya juga. Terus juga misalnya dia ada toksoplasma ada obatnya juga kayak gitu. Nah, ketika semua penyakit penyertanya ini diobati gitu kan pelan-pelan, terus ARV tadi masuk yang untuk setiap hari dia minum. Penyakit penyertanya bisa sembuh, HIV-nya memang tetap akan ada, tetap akan ada di seumur hidup gitu. Nah ini penyakit penyertanya sembuh, HIV-nya mulai stabil, ya mulailah dia sehat kembali apa segala macam. Dan soal kematian itu takdir ya. Gak bisa kita berupaya gimana Tapi berarti juga. kalau misalnya dari masing-masing penyakit itu sudah terobati, tadi kan berarti kan bisa stabil tuh HIV-nya tuh. Itu apakah bisa turun lagi dari stadiumnya tuh? Apa tetap di situ atau gimana? Itu tadi kembali lagi. Kan yang HIV ini minum obat setiap hari. Kadang-kadang namanya manusia tuh lupa atau bosan jenuh segala macam ya gitu lah. Oke, dia kadang mungkin ya sudah ditekankan nih di awal komitmen loh. Ini komitmen dengan ini seumur hidup gitu loh. Ya ada yang misalnya abai gimana ya mau coba-coba gitu istilahnya ya, mau coba ya akhirnya kembali lagi. Mungkin dia akan jatuhnya kayak kondisinya lebih jelek waktu dari pertama. Gitu. Ya ketika dia tidak minum obat apa ya kan ya balik lagi dong gitu. Tadinya sudah tertekan ininya kan bangun lagi. Tapi biasa tuh minum obat itu kalau seandainya ada lupa, kita sebut lupa ya, atau malas setelah minum obatnya, itu biasanya itu ngulang lagi dari awal atau gimana? Kalau kita tahu kayak TBC kan harus ngulang lagi dari awal nih, kalau tinggalan satu ngulang lagi nih, harus perobatan ngulang lagi. Ini kalau HIV sendiri makanya bagaimana? kita benar-benar sebenarnya menekankan pentingnya di konseling kepatuhan tuh dari awal gitu memang. Mau nggak mau gitu loh. Karena ya itu tadi impactnya nanti akan banyak. Nah, konseling kepatuhannya benar-benar, dan ya fungsinya apa sih obat yang diminum itu gitu, bukan hanya sekedar minum nggak ada fungsi gitu kan ya. Karena ya ibaratnya kalau misalnya
kita mau masih mempunyai rencana jangka panjang, ya itulah salah satu ikhtiarnya kayak gitu. Jangan minum obat itu ya. Ya, bisa mau ngapa, tetap bisa nikah, tetap segala macam, punya anak, punya tetap berkreasi, kreativitas, segala produktif. Mbak, sejauh ini untuk kampus-kampus bagaimana sih Mbak? Apa kita sudah melakukan masuk untuk ke kampus-kampus, khususnya ke para remaja nih kan, karena kan kita lihat kan mungkin para remaja ini yang mungkin yang mau nyoba-nyoba deh, mau kayak pergaulan bebas deh gitu kan, seperti apa sih kita masuk ke sana, mensosialisasi kepada mahasiswa kampus tersebut. Ayo kita jangan bergaul bebas gitu. Kalau kadang-kadang kita permasalahan kata-kata gitu, berusaha bebas bergaul dengan siapa aja ya. Kita nggak milih-milih temen nih, tergantung kita mempersepsikan. Tapi bagaimana kita menjaga pergaulan kita yang aman. Tidak ini kan ya. Nah, kalau misalnya memang teman-teman mahasiswa atau katakanlah di umur 15 sampai 24 ya kan, itu kategori remaja memang rentan gitu. Ya kita balik lagi kita bikin sosial, nggak usah banyak-banyak loh, satu misalnya kayak sosialisasi itu nggak perlu, kalau menurut saya sih ya gitu, misalnya di GSG yang 700 orang 700 orang tuh nggak bakal fokus nggak. Oh iya benar. Yang satu sih main HP, mending lebih baik kita sosialisasi misalnya per kampus, per jurusan gimana kan, yang kayak apa yang memang nggak banyak gitu, tapi akan lebih nyampe loh gitu, daripada kita sekali buat sosialisasi besar gitu kan, tapi kadang nyampe, perhatian orang tuh terbagi. Iya bener kan, kalau aku sih ngeliatnya begitu gitu. Ada yang sibuk sendiri nanti gimana. Nah tapi kalau misalnya kita buat ini ya di mana aja kampus kan ya, kayak punya PIK, punya UKM, punya apalagi Hima katakanlah ya kan, bisa kita masuk situ lewat. Dan itu juga udah pernah kita lakukan beberapa kali, mengadakan sosialisasi seperti itu. Organisasi mahasiswa juga banyak. Kalau di tahun 2022 ini sendiri, apa sih yang sudah JOB sendiri yang kita lakukan untuk kita lakukan pada masyarakat, kita lakukan pada orang-orang yang terinfeksi gitu ya. Susah ngomongnya, takutnya penderita. Terinfeksi itu seperti apa sih di tahun 2022 ini? Kalau di 2022 ini sih, kalau misalnya kita memang job sampai dengan saat ini dari awal berdirinya itu kita sifatnya swadaya. Oh swadaya. Okay. Jadi kita punya beberapa orang yang memang jadi social worker ya, pekerja sosial ya gitu. Dan yang memang kita lakukan itu adalah kegiatan-kegiatan yang memang rutin kita, program kita. Kita setiap hari melakukan pendampingan bagi teman-teman kita yang terinfeksi. Terus juga kita memiliki sekretariat yang sekaligus berfungsi sebagai rumah singgah. Oh gitu. Ya tadi itu di Jalan Perintis Kemerdekaan tadi, silakan kalau misalnya mau berkunjung, mau main, kita sangat terbuka, welcome. Itu, nah di situ bisa diakses. Rumah singgah itu untuk dari kabupaten kota yang mau berobat? Iya, yang jauh-jauh. Yang butuhkan. Kalau misalnya pengobatan di sini nggak cukup makan waktu cuman sehari, daripada mau bolak-balik ya hitungannya kan. Hitungan biaya, cost lah gitu kan ya. Jadi kita ada rumah singgah gitu ya. Ya dan itu free juga buat teman-teman. Tapi kita nggak bisa menyediakan kayak yang kayak makannya apa-apa ya, karena kita juga swadaya. Kita menyediakan tempat dan fasilitas. Kalau untuk yang lain-lain mungkin bisa sendiri ya, tapi kalau untuk kayak rumah singgahnya, tempat tidur, istirahat lah kita itu. Berapa hari pun bisa gitu ini. Itu sudah sering Pak yang datang ke situ dari kabupaten kota? Banyak Mas, banyak. Banyak banget ya. Sudah alhamdulillah ya gitu, bisa bermanfaat, bisa menyediakan itu, dan dari mana-mana saja sudah banyak yang mengakses. Mbak, kita ada nggak sih himbauan kepada masyarakat, kepada mahasiswa itu, ayo kita cegah HIV dari sekarang gitu kan, untuk tahun 2030 terbebas dari HIV, itu seperti apa Mbak? Iya, itu tadi banyak. Sebenarnya ya kita bisa bersama-sama semua melakukan ini gitu kan. Kita tahu, kita hindarin, dan kalaupun sudah, kita tahu apa yang mesti kita lakukan. Tetap nggak ada bedanya sih HIV AIDS ini sama penyakit-penyakit yang lain. Mungkin karena hanya faktor stigma dan diskriminasi yang masih ini, jadi kesannya, stereotipnya, labelingnya masih yang berkonotasi negatif gitu. Tapi kan kalau misalnya kita lihat nih secara teori, mungkin teori
dibilang dulu sosialisasi, "Hayo HIV ini menakutkan gini." Tapi kalau kita misalnya pernah bertemu Oke, bertemu dengan orang, oh enggak gitu juga loh. Oh gitu. Biasa aja, ya. tetap bahkan teman-teman yang HIV hidup dengan HIV juga umurnya nggak setahun, 2 tahun, 3 tahun, Iya, yang karena- belasan tahun, puluhan tahun pun ada, Karena tetap sehat. implementasi pikiran orang kan orang kena HIV kan apa namanya usia hidupnya kan cepat gitu kan, maksudnya usia meninggalnya Vonisnya kan lah ya, vonisnya gitu kan, maksudnya setahun 2 tahun nanti meninggal gitu. Ternyata kan mungkin dengan mengonsumsi obat yang rutin dan sesuai dengan anjuran dokter itu kan mungkin bisa tahan lama gitu kan, Ya bisa, dan akhirnya ya tahun demi tahun ya dilewati gitu ya. terlewati, kadang-kadang juga lupa ya kalau misalnya Bisa 10 tahun. lupa ya udah itu, kadang-kadang ya lupa, kayaknya perasaan biasa aja, ingatnya tuh kalau pas minum obat doang, oh iya Gitu. lupa diri Ya, kadang-kadang. kalau untuk di tahun 2023 apa sih target utama kita? Ya kalau kalau job sendiri bersama juga yang itu tadi ya, kita kan ini juga tergabung juga di dalam konsorsium HIV dengan teman-teman organisasi yang lain. Kemarin kita sudah menyusun ya langkah-langkah buat advokasi di 2023 kita mau ngapain, tinggal menjalankan itulah gitu. Tapi kalau secara pribadi job sendiri ya tetap dengan kegiatan rutin kita yang kita lakukan, emang itulah gitu loh kita. Mbak, kalau dulu mungkin kan ada Mas Randy Arga paham ya. Ya, teman baik saya teman baik banget. ya. Itu kan dulu kan pernah mengadakan tes mungkin. Nah, kita nanti dari JOB kita akan mengadakan tes juga nggak sih? Tes mungkin secara global gitu kan. Di Bandar Lampung juga untuk mendata berapa sih tahun ini gitu kan, atau secara acak gitu. Bisa ya, kalau beberapa waktu yang lalu kita pernah bikin City Mobile gitu, buat siapa yang ingin tes gitu. Tapi kalau misalnya ke depannya ya mungkin kita juga bersama teman-teman yang lain yang mungkin teman-teman penjangkau untuk menjaring yang berpotensi beresiko dia sebenarnya sudah ada virus tapi belum ketahuan gitu. Dan kalau sebenarnya mau mimpinya lagi ya, kalau dibilang mimpi ataupun gimana, mimpinya apa sih? Semua sektor itu ditesin HIV. Semua sektor ya, jadi semua sektor dites ya. Kalau bisa apa ya, PNS segala, tapi masalahnya siap apa enggak? Itu dia. Berarti jadi impiannya dari JOB sendiri semua sektor. Iya, jadi nggak ada klaim-klaiman baik-baik aja yang. Padahal mah nggak baik-baik ya. Iya. Kalau bisa gitu kan, kalau bisa ya kita jangan bilang ini berani nggak diri kita ngelakuin itu. Gitu. Atau misalnya Mas Emir udah tes belum? Oh sudah. Di tahun 2012. Ulang lagi kan? Berani ya? Ini nggak tahu ada 8 tahun itu ya nggak? Karena yang saya tahu sih informasi itu untuk terdeteksi penyakit ini gitu kan, itu rentan waktunya tidak bisa setahun atau 2 tahun ya. Bener nggak sih itu Mbak? Iya, karena gini apa atau misalnya 5 tahun. Kalau kadang-kadang sih 5 tahun gitu. Bener nggak? 5 tahun. Gini, katakanlah ya, sambil contoh jauh-jauh, Mas Emir melakukan kegiatan beresiko. Ambil contoh yang deket aja ya. Nah, tadi malam, misalnya entah ngapain nggak tahu urusan ya, terus besoknya tes, itu belum bisa ketahuan. Belum bisa ketahuan dia sudah ada tidak virus HIV itu. Nah, karena kan itu perlu waktu untuk antibodi itu berkembang. Nah, masa antibodi itu berkembang menjadi HIV itu butuh waktu sekitar antara sampai dengan 12 minggu paling lama. Nah, setelah 12 minggu ya kira-kira aja misalnya hari ini begini, hitunglah 12 minggu kemudian baru bisa tes. Gitu. Biasanya apa sih Mbak? Apa sih biasanya efek-efek yang dimulai biasanya? Beda-beda orang, beda gejala. Ada yang mungkin dia sebenarnya sudah terpapar virus HIV itu sudah dari 5 tahun yang lalu. Tapi karena dia kekebalan tubuhnya tetap stabil, terus pola hidupnya yang bagus, nggak pernah ketahuan kecuali karena tes. Baik-baik aja gitu kan. Ya mau nggak gimana, nggak kehindari gitu tes itu. Udah dari 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu itu sudah ada. Tapi kan nggak tahu gitu, atau mungkin sadar pernah melakukan kegiatan beresiko tapi nggak berani. Karena banyak itu sebenarnya ya tahu nggak berani ngadapin kenyataan. Gitu. Mbak, ada pesan-pesan nggak untuk
apa namanya ya untuk pemerintah, dari pemerintah, swasta, masyarakat atau komunitas yang lainnya gitu, untuk kita bersama-sama deh untuk menerangi HIV, dan kita sukseskan di tahun 2030 bebas, mungkin bebas HIV gitu ya, itu pesan-pesannya. Ya mungkin kalau lebih kepada ya itu tadi ya, kita ini bukan tanggung jawab satu orang atau satu sektor saja Oke, gitu, tapi kita bisa bersama-sama ngambil peran apa, baik dari level masyarakat, di tingkat RT RW itu sebenarnya bisa gitu, mau bisa. apa ya, mengambil peran apa gitu kan, terus sampai dengan tingkatan tertinggi pemerintah, pemegang otorita gitu mau ngelakuin apa, jadi kita sama-sama ngambil peran kita, ngambil porsi kita gitu kan, sehingga kalau memang kita punya tujuan secara global itu bisa minimal mendekati 100%-nya lah ya tujuan gitu. itu gitu. Kalau mendekati berarti sekitar 99 ya? Ya udah lumayan kan. Gitu. Tinggal nanti kalau misalnya lewat 2030 kita evaluasi nih apa ininya di mana gitu. Ya itu kita semua ya bisa, terus juga dimulai dari diri kita. Mau apa tidak. Sebenarnya itu balik lagi kalau kata Mas Emir tadi, peduli apa enggak, atau cuma sekedar tahu tapi enggak mau peduli, ya sama aja. Gitu. Begitupun dengan ya yang stakeholder pemangku kepentingan di sektor swasta juga gitu, menganggap ini adalah suatu persoalan apa enggak, atau misalnya itu menganggap suatu hal yang memalukan atau gimana, tinggal di ini aja ya, enggak gitu juga aja, enggak akan makin sini kayaknya ceritanya makin sedih ini. Enggak, ada agak-agak efek dramatis sekali ya. Soalnya pernah gak sih Mbak, dari JB sendiri melakukan advokasi itu dari yang terinfeksi itu sedih sekali, atau dapat perlakuan yang kurang kurang etis lah gitu dari mengenakan. Pernah kita lah, jadi kita langsung melakukan advokasi gitu. Ada temen yang kita dampingin, dia nggak tinggal di sini sih, dia nggak tinggal di Bandar Lampung tapi di luar Bandar Lampung. Waktu itu kita ke Lampung Utara, jadi dia bilang sama kita cerita lah ya kronologisnya begini bahwa dia kan biasanya dia aktif nih sama kegiatan komunitas keagamaannya gitu, sama warganya. Kalau misalnya biasanya kalau di sana kan kekerabatannya itu masih kencang ya, ada acara, ada event apa kan semua bareng yang kayak gitu-gitu. Nah karena waktu itu suaminya sakit-sakitan terus akhirnya meninggal, ya muncullah rumor-rumor yang gimana gitu kan, gimana akhirnya berimbas juga ke si istrinya masih hidup ini gitu, cerita sama kita, oh ya udah gitu, apa yang bisa kita lakuin kan gitu. Kebetulan waktu itu di sana ada salah satu yang mungkin dibilang tokoh juga ya, ini yang masih peduli sama dia gitu. Jadi kita sama-sama berbicara sama si tokoh itu, apa kita buat bentuk pertemuan gitu, kita bikin ini, sekarang kita sosialisasiin. Nah jadi kita kita ke sana dari Bandar Lampung sama teman-teman juga, kita sosialisasiin ini ya, kita bilang juga, kita mencontohkan nih. Ya sekalian open status juga, kalau orang nggak dibilang apa ya, orang cuma tahu teori HIV ini begini, tapi kalau dia nggak ngeliat depan mata, kadang-kadang agak gimana gitu ya, kalau teori sama ininya sama ngelihat baik-baik aja, ternyata mungkin bisa mengurangi gitu. Nah itu juga kan kita berikan edukasi, terus ya kita juga bilang kita HIV kita biasa aja, gitu. Nggak ada bedanya gitu, sehingga ya pelan-pelan ya bisa tercapai lah tujuan itu. Dan akhirnya si teman yang tadi yang sudah mulai dikucilkan dari kegiatan-kegiatan yang biasanya, itu mulai ini lagi gitu. Mulai dikesertakan lagi. Iya, dia juga ya bilang akhirnya, Mbak ya ini ya gitu, udah mulai ini, pas kita udah balik gitu kan, beberapa saat kemudian udah mulai ini. Berarti sampai segitunya ya masyarakat itu untuk memblok dari orang yang terpapar itu ya. Ya karena kita pun juga harus sebenarnya memblok dengan hal-hal yang dibilang mengerikan, menakutkan itu ya harus orang ngelihat dengan mata kepala sendiri. Kita balas ke counternya ya, tapi balik lagi kan, tidak semua orang dengan HIV itu berani dan siap untuk open statusnya gitu. Tapi kalau nggak ada yang menjadi ininya, ngambil peran itu gitu loh, ya gimana orang akan ngelihatnya secara itu aja. Mungkin
di akhir podcast kita ini dalam rangka peringatan Hari HIV AIDS sedunia ini, bagaimana sih Mbak yang harus yang harus kami bersama-sama kita lakukan bersama untuk mensukseskan 2030 ini sendiri, atau seperti apa sih kiat-kiatnya, pencegahannya atau sosialisasi pada masyarakatnya? Kalau kita berbicara sebenarnya kita nggak tergantung sama momen 1 Desember ya, mentang-mentang 1 Desember nanti mau Hari AIDS sedunia, terus mulailah kita sibuk-sibuk nih semua pengennya gimana gitu, pengen Cari momen. cari momen Biasa pencitraan ya, pencitraan. bahasa ininya ya, janganlah jangan yang begitu gitu. Kalau bisa isu-isu tentang ini gitu tetap kita usung setiap hari, minimal sebulan sekali kita, ada yang bisa kita lakukan, terus kita publikasikan segala macam. Mungkin kalau juga Mas Emil bertanya gitu tadi sama saya, Mas Emil kan media, ya media ya bisa mengambil perannya dengan apa ya, membantu kita menyebarluaskan informasi, membentuk perspektif, menggiring opini yang tentang yang benar ya tentang HIV. Betul. Ya gitulah ya. Udah cukup sih, nggak usah banyak-banyak nanti inilah. Tapi itu sangat ya, walaupun begitu kan kita tuh mau apa enggak sih, balik lagi berperan, teman media di situlah berperannya gitu, bantu kita sama-sama gitu kan, kita bisa. Kalau ini dilimpahin sama satu orang, satu kelompok aja enggak. Itu ya. Ya pemirsa, terima kasih Mbak apa ya? Vina aja panggil, Mbak jangan Vina panjangan. Ya? Oh gitu, Mbak Vina ya. Terima kasih Mbak Vina yang sudah datang di podcast Antara Lampung. Banyak sekali ilmu yang didapat dari talk show ini gitu kan, dari dialog ini, podcast ini gitu kan. Mungkin banyak masyarakat yang belum mengerti, mungkin dengan adanya podcast ini masyarakat bisa lebih welcome, bisa lebih menerima dengan kondisi orang-orang yang mungkin yang terinfeksi gitu kan. Terus pemerintah bisa terbuka nih, hati nuraninya, matanya terbuka. Ayo kita sama-sama dukung JOB sendiri untuk dalam penanggulangan HIV ini sendiri. Gitu ya, kan. Karena ya ini menyangkut warga masyarakat Lampung, bukan di luar Lampung. Indonesia ya. Pada umumnya. Gitu kan. Dan saya terima kasih sudah menyempatkan waktu, hadir di sini. Masih bersama, ya banyak sekali pesan-pesan yang bisa diambil di sini, pemirsa. Yang pertama, ayo kita bersama-sama cegah HIV sedini mungkin. Ayo kita sama-sama menerima kondisi HIV itu bersama dengan lingkungan, karena orang HIV juga masih bisa hidup berdampingan dengan masyarakat biasa. Benar nggak sih, Mbak? Betul, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya ya. Gitu. Sama kayak kata yang bilang sekarang kita hidup berdampingan dengan COVID. Corona dan COVID ya. Masih itu aja sih mungkin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Vina dan bersama tim yang sudah berkunjung ke podcast Antara Lampung. Ya, selamat. Ya, terima kasih juga sih Mas. Kita juga berterima kasih dari Jawab Sendiri dan teman-teman konsorsium yang lain gitu kan. Kita sudah diberikan ruang ya dalam bentuk podcast ini gitu kan. Semoga kita bisa kedepannya terus saling bersinergi gitu, karena kita ya punya tujuan yang sama gitu, satu frame yang sama memandang masalah ini. Terima kasih juga teman-teman semua, mungkin kita lain kali bisa bertemu lagi. Ketemu di lain tempat, lain event. Mau nongkrong juga terserah. Boleh ya gitu ya. Nggak sekedar di sini. Ya Mas, terima kasih. Saya Emil Fajar Saputra dari podcast Antara Lampung. Sekian, terima kasih. Apa namanya kalau ada kita 30 nol angka kasus baru, 0 angka kematian akibat HIV, dan 0 stigma dan diskriminasi. Jadi 0-0 ya Mbak ya. 30. 30.